Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Dede Rosita, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi ini menggunakan model refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah dalam modul 1.1 saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan bagaimana mendidik yang baik, dan dalam modul 1.2 mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Kemudian hal yang paling penting bagi saya adalah pembelajaran yang sebenarnya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Peran guru hanyalah menuntun tumbuh atau kembangnya kodrat yang ada pada anak. Kemudian, mendidik tidak hanya mengajar saja, namun juga menumbuhkan budi pekerti yang baik, cipta, rasa, karsa, dan raga. Kemudian pada modul 1.2 ini, saya belajar menganalisis nilai dan peran guru penggerak yang merupakan penerapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah dijelaskan di modul 1.1. Momen yang paling menantang bagi saya adalah melakukan aksi nyata atau penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara dan meninggalkan kebiasaan lama seperti pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center, lebih fokus pada hasil akhir bukan proses, dan mengabaikan karakteristik siswa. Tantangan selanjutnya yaitu menerapkan nilai dan peran guru penggerak agar dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai kolaboratif guru tidak hanya dalam pembelajaran di kelas, namun juga mampu berkolaborasi dengan seluruh pihak demi meningkatkan mutu pendidikan. Dan tantangan yang terakhir adalah mengerjakan tugas tepat waktu atau sebelum batas waktu. Saya pasti bisa. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah dalam pembelajaran pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dijelaskan bahwa pendidikan itu menghamba pada anak. Pendidikan harus berorientasi pada murid demi tumbuh kembangnya yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga dalam modul 1.2 lebih ditegaskan bahwa guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran, merancang dan menerapkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid yang disesuaikan dengan karakteristiknya. Unsur yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bangkit dari tidur yang panjang, bangkit dari tempat tidur yang nyaman, yang merupakan zona nyaman saya. Saya harus menggerakkan diri, belajar lagi, upgrade diri dan kompetensi sebagai seorang pendidik. Saya merasa penting sekali memahami dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas dan menerapkan kelima nilai dan peran guru penggerak sedikit demi sedikit dan mulai dari sekarang. Unsur yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa murid memiliki karakteristik yang sama sehingga mendapat metode pembelajaran yang sama dan harus mencapai kemampuan yang sama minimal KKM. Murid adalah objek belajar, sehingga lebih banyak mendapat transfer ilmu daripada bereksplorasi dan berkreasi. Guru adalah sumber belajar yang utama dan pemeran utama yang mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dan saya berpikir tugas guru yang utama adalah mentransfer ilmu dan mengesampingkan penanaman nilai-nilai karakter. Sekarang saya menyadari bahwa murid sebagai subjek belajar atau student center ditandai dengan aktivitas siswa sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Murid diberi kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru menuntun dan membimbing sesuai dengan tahapan perkembangan anak baik secara budi, cipta, rasa, dan karsa, dan pekerti yaitu raga sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dan guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Unsur yang terakhir yaitu yang keempat adalah penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya terapkan dari sekarang adalah merencanakan serta melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak,
Peran saya adalah menuntun dan memfasilitasi siswa dengan kegiatan yang student-centered, menyenangkan dan bermakna. Saya akan lebih inovatif, yaitu menciptakan hal baru dan berani berkarya demi terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian, mendorong kolaborasi baik dengan murid, teman sejawat, kepala sekolah, atau wali murid untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir adalah berbagi ilmu dengan teman sejawat atau coaching. Sekian dan terima kasih. Jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.